Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Masih semangat kan untuk belajar? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu dan bersama-sama mempelajari ilmu yang telah Allah turunkan. Adapun pembelajaran kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Namun sebelum pembahasan surat lamaran pekerjaan kita mulai, maka mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kali ini tentu kita harus memiliki tujuan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan setelah pembelajaran anak-anak akan mampu memahami pengertian surat lamaran pekerjaan. Kemudian berikutnya, anak-anak diharapkan mampu memahami dan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, diharapkan anak-anak mampu dalam memahami serta mengidentifikasi sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Tujuan berikutnya yaitu anak-anak mampu memahami dan mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan sebagai puncaknya, tentu saja anak-anak diharapkan akan mampu menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan. Dan dalam surat lamaran pekerjaan ada beberapa hal penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian, fungsi, dan jenis surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang kelima, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Dari apa yang telah dikemukakan tadi, kita bahas yang pertama yaitu pengertian, fungsi, dan jenis surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan, yaitu surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi yang bersifat resmi yang isinya merupakan permohonan pekerjaan pada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Ada yang tahu kenapa dikatakan surat pribadi? Ya, surat lamaran pekerjaan merupakan surat pribadi karena mewakili seseorang, bukan mewakili tim ataupun kelompok. Dan dikatakan bersifat resmi karena bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan merupakan bahasa yang baku atau resmi. Berikutnya, fungsi surat lamaran pekerjaan ada 3, yaitu yang pertama sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan, yang kedua sebagai media atau alat komunikasi, dan yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Adapun jenis surat lamaran pekerjaan yaitu dibagi 2 menurut jenis pembuatannya dan berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, dibagi 2 yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau yang kita kenal dengan kurikulum vitae, dan yang kedua surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup. Berikutnya, jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Ini dibagi 4. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Dan yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio.
Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang keempat adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Berikutnya sistematika surat lamaran pekerjaan yang terdiri dari unsur-unsur yang membangun surat lamaran pekerjaan, di antaranya tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran surat, nama dan alamat surat tujuan, kemudian salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, dan yang terakhir salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap si pelamar. Simpulan sistematika surat lamaran pekerjaan. Simpulan sistematika dapat digali dari dalam surat lamaran pekerjaan seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Unsur isi surat lamaran pekerjaan, yaitu aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan yang terdiri atas pernyataan umum dan argumentasi. Pernyataan umum atau tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu, argumentasi berfungsi sebagai penguat pernyataan umum atau tesis. Berikutnya, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Ada 4. Yang pertama, ketepatan pilihan kata. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Dan yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Bagian terakhir dari pembelajaran kita hari ini yaitu penyusunan surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa hal penting yang harus anak-anak ketahui, yaitu diantaranya gunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, tulis secara manual dengan menggunakan tangan. Nah, untuk hal ini sebetulnya akan tergantung pada perusahaan atau lembaga yang dilamar, karena ada beberapa lembaga atau instansi yang tidak meminta si pelamar untuk menulis surat lamaran pekerjaan menggunakan tangan, namun cukup ditik dan dikirim melalui email. Berikutnya yaitu perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Ini menjadi penting karena sebuah surat itu mewakili pribadi dari si pelamar. Jadi apabila kebersihannya terjaga, maka biasanya menunjukkan kondisi si pelamar. Berikutnya yaitu isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Dan yang terakhir, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Ini sangat penting diperhatikan nomor 6 ini. Kenapa? Karena apabila ada beberapa pelamar yang bersamaan melamar dengan kita, maka yang menjadi salah satu pertimbangan lain adanya sertifikat pendukung bila dibandingkan dengan pelamar yang lain. Sekalian, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita hari ini, dan mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.